warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya Dimas Andriansyah dan teman saya Nurija Ameliana, Anissa Adnais Pitasari. Di sini kami akan membuat video yaitu tentang metode pengembangan sistem atau SDLC. Metode pengembangan sistem atau System Development Lifecycle yang disingkat SDLC adalah serangkaian tahapan atau proses yang digunakan untuk merancang, membangun, mengembangkan, serta menguji sistem atau software agar nantinya dapat menghasilkan sistem atau software yang berkualitas. Adapun tujuan diterapkannya SDLC, yaitu yang pertama alur terstruktur, kedua mempersingkat waktu, ketiga meminimalisir biaya, keempat antisipasi kesalahan, kelima adanya perbaikan, dan keenam adanya pengujian. Tahapan-tahapan SDLC pada umumnya yaitu 1. Analisis, 2. Desain, 3. Coding, dan 4. Testing. Terdapat beberapa model metode pengembangan sistem. Yang pertama, metode waterfall adalah SDLC yang bersifat sequential linear, di mana tahapan-tahapan pada metode ini hanya dapat dilaksanakan jika tahapan sebelumnya sudah diselesaikan. Metode ini juga merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Metode waterfall merupakan metode yang paling cocok digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan sertifikasi yang tidak bisa diubah-ubah. Adapun tahapan-tahapan pada metode waterfall, yaitu yang pertama, tahap analisis. Tahapan analisis adalah tahapan di mana kita melakukan pengumpulan fakta dari proses yang sedang kita lakukan pada sistem yang ada. 2. Tahap desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem, di mana rancangan sistem ini termasuk di dalamnya adalah rancangan struktur datanya, arsitektur softwarenya, dan representasi antarmuka atau tampilan, serta prosedur-prosedur pengkodiannya. Ketiga, ada tahap pengkodian atau coding. Pada tahapan ini dilakukan pengkodean menggunakan bahasa pemrograman yang mana hasilnya nanti adalah suatu program komputer atau software yang sesuai dengan desain atau rancangan yang telah dibuat pada tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu tahapan desain. 4. Tahap pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian pada perangkat lunak, software, ataupun sistem yang sudah dibangun pada tahapan sebelumnya dari segi logika dan fungsional, agar dapat dipastikan bahwa semua bagian yang diuji, keluaran atau output yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan desain yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Adna. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, Dimas. Metode prototyping adalah SDLC yang dimulai dari tahapan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang mana informasinya itu didapat dari klien atau dari pihak yang membutuhkan atau yang akan menggunakan sistem atau software ini nantinya. Berdasarkan hasil analisis dan informasi yang didapatkan, maka dilanjutkan ke tahap desain serta dibuat program contohnya. Nah, program contoh inilah yang disebut dengan prototyping. Setelah prototyping jadi, maka akan diserahkan ke klien atau pihak yang akan menggunakan aplikasi ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan evaluasi dari mereka apakah sesuai ataupun masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah. Dari hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan review dan refine dan menjadi bahan perbaikan. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain ulang program prototyping dan seterusnya. Keempat tahap ini akan terus berlangsung sampai
klien mengatakan bahwa sudah sesuai dengan yang mereka harapkan. Setelah itu barulah program atau sistem dikembangkan sesuai hasil. Evaluasi akhir dari klien setelah dikembangkan, lalu melakukan testing untuk memastikan sesuai dengan hasil evaluasi klien atau tidak. Jika dinyatakan sesuai, barulah hasil akhir dari pengembangan sistem dianalisis atau dipublikasikan. Metode Rapid Application Development atau RAD merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berurut. Metode ini biasanya digunakan untuk mengerjakan sistem yang cukup besar, namun membutuhkan waktu yang singkat. Tahapan pada metode ini yakni business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, testing, dan turnover. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Nurija. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu 4 metode iteratif dan inkremental. Metode iteratif dan inkremental merupakan metode yang mengkombinasikan proses-proses pada metode waterfall dan metode prototype, yang mana menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pengembangannya. Metode ini dimulai dari tahapan perencanaan, analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Hal ini akan terus berlanjut sama halnya pada metode prototyping. Bedanya dengan metode prototyping, pada metode iteratif dan inkremental ini tidak dibutuhkan evaluasi dari klien. Cukup dilakukan pengujian oleh pihak-pihak internal saja. Dan jika sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan tahap perencanaan dan analisis, maka tahapan ini dilanjutkan dengan tahapan deployment yang merupakan tahapan akhir dari metodenya. Yang kelima ada metode spiral. Metode spiral bisa dikatakan adalah kebalikan dari metode iteratif dan inkremental, di mana metode spiral ini memadukan antara metode prototype, namun dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari metode waterfall. Metode spiral dibagi menjadi 4 wilayah kerja. Yang pertama ada rekrutmen, di mana pada region ini terdapat tahapan rekrutmen gathering. Yang kedua ada risk analysis. Pada tahapan ini dilakukan tahap analis serta membangun prototipenya. Yang ketiga ada engineering, dilakukan pengembangan dan testing. Kemudian yang terakhir ada evaluation, dilakukan tahapan evaluasi berdasarkan feedback oleh klien. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari video kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.